Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Peputungan dengan NIM 21105-2020, kelas 4A PGMI, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, saya di sini akan membuat tugas dari statistik pendidikan, yaitu membuat data. Dosen pengampu, saya sebut nama Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Langsung saja pada penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan data statistik pendidikan dari angka 50 sampai 98. Pertama, ini adalah data yang saya buat dari data 50 sampai 98. Dan di sini saya sudah membuat tabel dari data 50 sampai 98. Dan di sini pertama ada tabel acak dan tabel terurut dari angka 50 sampai dengan 98. Dan yang kedua terdapat rumus yang kita akan gunakan, di mana dalam rumus ini terdapat rentang atau jangkauan, yang kedua rentang X max kurang X min, yaitu rentang 98 dikurangi data 50. Jadi 98 kurang 50 itu terdapat angka 48. Dan yang ketiga, banyaknya kelas. Di sini terdapat kelas pertama 1 tambah 3,3 log N. Yang kedua 1 tambah 3,3 log 50. Yang ketiga 1 tambah 3,3 kali 1,70. Angka 1,70 ini didapat dari log 50. Selanjutnya 1 tambah 5,61. Angka 5,61 ini kita dapat dari 3,3 kali 1,70. Jadi 1 tambah 5,61 hasilnya 6,61. 6,61 ini kita bulatkan menjadi angka 7. Selanjutnya yang keempat, interval kelas, di mana rumusnya R dibagi K, atau 48 itu adalah rentang dari 98 dikurangi 50, hasilnya 48. Jadi 48 dibagi 7 hasilnya 6,85. 6,85 ini kita bulatkan menjadi angka 7. Selanjutnya di bagian 5 kita akan menghitung frekuensi masing-masing kelas, di mana interval frekuensi 50 sampai 56 kita hitung sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali, mulai dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Seterusnya kita menghitung hasil dari interval frekuensi, yaitu di mana kita akan menghitung berapa banyak angka yang timbul dari 50 sampai 56. Misalnya 50, 50, 51, 51, 52, 53, 53, 54, 56, 56. Nah, angka yang banyaknya timbul yaitu ada 10. Begitupun dengan angka-angka seterusnya. Selanjutnya, di bagian tabel distribusi frekuensi, ini interval frekuensi sama frekuensinya masih sama dengan penjelasan dari frekuensi masing-masing kelas. Nah, di sini kita akan menghitung batas nyata, nilai tengah, dan relatif. Batas nyata ini 49,5 dikurangi 56,5, itu hasilnya kita dapat dari sini. Itu rumusnya.
batas bawah kita kurangi 5 dan batas atas kita tambah 5. Semisalnya salah satu contohnya itu 50. 50 itu merupakan batas bawah, jadi kita kurangi 0,5. Jadi hasilnya adalah 49,5. Dan 56 itu batas atas kita tambah dengan 0,5. Jadi hasilnya 56,5. Begitupun angka-angka seterusnya. Nah, selanjutnya nilai tengah. Nilai tengah ini kita dapat dari batas bawah dan batas 4 dibahagi menjadi 2. Ini adalah rumusnya. Jadi 49,5 itu kita tambah dengan 56,5 dan hasilnya itu dibagi 2 dan ini adalah hasilnya 53. Begitupun dengan angka-angka seterusnya. Nah, nilai relatif yaitu kita mulai dari angka frekuensi bagian bawah, di mana frekuensinya ini kita kali dengan angka 100-nya ini, terus dibahagi dengan jumlahnya 50. Maka hasilnya akan menjadi 6. Begitupun dengan angka-angka selanjutnya sampai dengan bagian atas, maka hasilnya akan menjadi 20,00. Maka selanjutnya kalau kita menambahkan 20 tambah 28 tambah 12 tambah 16 tambah 14 tambah 4 tambah 6, maka nilainya akan menjadi 100. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif, di mana di situ terdapat beberapa kolom: interval frekuensi, batas nyata, nilai tengah, relatif, frekuensi kumulatif bawah, dan frekuensi kumulatif atas, dan frekuensi relatif kumulatif. Nah, bagian interval frekuensi dan frekuensi, batas nyata, nilai tengah, dan relatif itu penjelasannya sama dengan penjelasan yang sebelumnya dari tabel distribusi frekuensi. Nah, di bagian tabel distribusi frekuensi kumulatif, kita akan mencari frekuensi kumulatif bawah dan frekuensi kumulatif atas dan frekuensi relatif kumulatif. Nah, caranya 3, yaitu angka 3 di sini kita dapat dari frekuensi dari sini. Maka kita hitung dari bawah terlebih dahulu, karena di sini frekuensi kumulatif bawah, maka kita harus menghitung dari bawah terlebih dahulu. Angka 3 ini kita taruh di bagian bawah sini, dan angka 3 ini ditambah dengan 5, ditambah dengan 2, maka hasilnya menjadi 5. Begitupun seterusnya. 5 ditambah dengan 7 akan menjadi 12. Begitupun dengan angka-angka seterusnya, maka akan menjadi angka 50 akan menjadi angka 50 yang terakhir. Seterusnya frekuensi kumulatif atas. Nah, kita akan menghitung frekuensinya dari atas sampai dengan ke bawah. Misalnya contohnya 10, angka 10 kita taruh di bagian atas dulu pertama, seterusnya angka 10 ditambah dengan angka 14, maka akan menjadi angka 24. Angka 24 ini kita tambah dengan 6, maka akan menjadi angka 30. Begitupun angka 30 ditambah dengan 8 akan menjadi angka 8. Begitupun dengan angka-angka seterusnya, maka dia akan menjadi angka 50 yang terakhir. Frekuensi kumulatif bawah dan frekuensi kumulatif atas, hasil akhirnya akan menjadi angka yang sama, yaitu 50 dan 50. Nah, selanjutnya cara kita menghitung frekuensi relatif kumulatif, yaitu dengan cara di sini. Kita menghitungnya dari bawah sampai dengan ke atas. Angka 6 ini kita pindahkan ke sini, dan 6 ditambah 4 menjadi angka 10. Begitupun angka 10 ditambah dengan angka 14 menjadi angka 24.
24 ditambah dengan 16 menjadi angka 40. 40 ditambah dengan 12 menjadi 50. 50 ditambah dengan 28 menjadi 80. 80 ditambah dengan 20 menjadi angka 100. Jadi hasil akhirnya yaitu angka 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari grafik poligon. Nah, grafik poligon ini angka dari 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 itu kita ambil dari frekuensi. Selanjutnya untuk di bagian bawah, angka 53, 60, 67, 74, 81, 88, dan 95 kita ambil dari nilai tengah. Nah, frekuensi dari 53 ada di angka 10, maka kita akan membuat titik di angka 10 ini yang sejajar dengan angka 10 ini. Frekuensi 60 ada di angka 14, maka kita akan membuat titik yang sejajar dengan angka 14. Frekuensi 67 ada di angka 6, maka kita akan membuat titik yang sejajar dengan angka 6. Begitupun angka 74, frekuensinya ada di angka 8, maka kita akan membuat titik di angka yang sejajar dengan angka 8. Begitupun dengan angka-angka seterusnya sampai dengan angka 95, frekuensinya ada di angka 3, maka kita akan membuat titik yang sejajar dengan angka 3. Nah, dari angka-angka tersebut, kita akan menarik angka-angka tersebut sampai terbentuklah garis seperti ini sampai dengan angka terakhir yaitu 95. Begitupun dengan garis histogram. Garis histogram ini di bagian 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 kita ambil dari frekuensi. Selanjutnya, 4 dari nilai yang di bawah 49,5 dan 56,5 sampai dengan angka 91,5 dan 98,5 kita ambil dari batas nyata. Nah, dari pertama 49,5 dan 56,5 itu frekuensinya ada di angka 10. Maka kita akan membuat batang sampai dengan angka 10 sampai dengan angka yang sejajar dengan 10. Begitupun angka 56,5 dan 63,5 frekuensinya ada di angka 14, maka kita akan membuat batang yang sejajar dengan angka 14. Begitupun angka-angka yang di bawah ini sampai dengan angka 91,5, 91,5 dan 98,5 kita akan membuat diagram batang sampai dengan angka nomor 3. Baik, hanya itu yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.